Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Riana Rahmawati, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Samarinda. Dalam video ini, saya akan membawakan tema koneksi emosi dan kognisi, fondasi mental untuk generasi berdaya saing. Emosi dan kognisi itu bukanlah dua sistem yang terpisah, melainkan keduanya itu saling mempengaruhi dan membentuk bagaimana cara kita berpikir, belajar, dan bertindak. Jadi, untuk membuktikan ini, saya akan mengulas dua jurnal yang saya temui, yaitu jurnal terkini, jurnal dari internasional dan jurnal nasional. Yang keduanya sama-sama memberikan bukti teoritis dan empiris tentang bagaimana pentingnya emosi dan proses kognisi. Yang pertama, saya akan membahas jurnal dari internasional dengan judul Jurnal ini merupakan karya teoritis yang mengusulkan Common Model of Cognition atau CMC yang merupakan sebuah kerangka pemrosesan mental yang sebelumnya hanya mencakup dominan kognitif seperti memori, atensi, dan eksekusi. Artinya, dalam model berpikir manusia, emosi itu bukan hanya pelengkap tetapi sebagai komponen utama yang saling terhubung dan mempengaruhi fungsi kognitif lain. Mereka bahkan menambahkan modul baru dalam arsitektur kognitif. Yang pertama itu ada modul emosi yang berperan sebagai dalam penilaian cepat terhadap situasi. Dan modul kedua ada modul penilaian metakognitif, yaitu menilai pikiran dan emosi itu sendiri. Implikasi dari model ini sangat luas. Misalnya jika kita ingin meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis dan mengambil keputusan, kita juga harus melatih bagaimana cara kita mengenali dan mengolah emosi kita sendiri. Jadi, dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, ini sangat relevan. Seperti guru, pelajar, pemimpin, bahkan tenaga kerja yang lain, semuanya itu butuh keseimbangan antara emosi dan juga kognisi. Terus, tanpa keterampilan ini, kecerdasan intelektual itu saja tidak cukup tanpa beradaptasi dan sukses di dunia nyata. Selanjutnya, kita akan bahas jurnal dari nasional. Jurnal nasional ini membahas 97 mahasiswa Fakultas Psikologi yang sedang menyelesaikan skripsinya. Dalam fase akademik yang umumnya penuh tekanan emosional, jurnal ini menggunakan CERQ atau Cognitive Emotional Regulation. Peneliti menelusuri strategi berpikir apa yang digunakan oleh mahasiswa dalam menghadapi stres yang dialami mahasiswa tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi kognitif dominan yang pertama ada positif reappraisal, yaitu menilai ulang situasi secara positif. Dan yang kedua, yaitu ada refocusing of planning, yaitu mengalihkan perhatian ke tindakan yang nyata. Dari kedua strategi tersebut, itu sangat jelas mencerminkan sebuah proses kognitif yang aktif untuk mengatur emosi. Bukan hanya sekedar menghindari, tetapi mengelola secara sadar pola pikir baru. Penelitian ini juga mendukung teori internasional yang tadi, yaitu bahwa kognisi dapat digunakan untuk menilai, menenangkan, dan mengarahkan emosi ke arah yang lebih adaptif atau lebih positif lagi. Jadi dalam kehidupan nyata, kita itu sering menghadapi tekanan, baik itu tugas menumpuk, konflik dalam hubungan, atau tekanan sosial. Di situasi seperti ini, emosi cenderung memuncak dan proses berpikir kita jadi terganggu. Tapi ketika kita berhenti sejenak dan berpikir ulang, serta memfokuskan energi kita kepada solusi, disitulah peran strategi kognitif dalam mengelola emosi itu bekerja. Journaling, berbicara kepada diri sendiri, dan melakukan perencanaan tindakan merupakan contoh aplikasi psikologi kognitif dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika keterampilan ini dilatih secara luas, baik di sekolah, di kampus, di organisasi, maka kita tidak hanya mencetak orang pintar, tapi orang yang kuat mental dan stabil emosinya.